Halo, selamat datang di Before After, ruang dimana kita bakal ngebahas soal tren paling nyeleneh hingga yang paling menginspirasi bakal kita tuntas di sini. Nah, dalam industri fashion yang kerap menyulap kain menjadi karya seni, ada satu nama yang gak pernah absen menantang persepsi, yakni Balenciaga. Bukan brand yang bermain aman. Mereka dikenal karena berani menciptakan tren yang memecah opini antara jenius atau sekedar absurd. Dari panggung runway hingga lini ready to wear, Balenciaga menjadikan kontroversi sebagai bagian dari strategi mereka. Kini langkah berani itu kembali hadir, bukan lewat siluet gaun mewah atau tas yang jadi incaran selebritas dunia, tapi melalui inovasi yang menyatu di ujung kaki. Nah, disinilah cerita dimulai. Ketika kenyamanan sneaker bertemu dengan tinggi hak stiletto. Hasilnya, sebuah desain yang langsung membuat dunia maya ramai bersuara. Di dunia mode yang terus berevolusi, Balenciaga kembali memantik diskusi tajam. Bukan lewat gaun atau tas ikonik, justru sepasang sepatu yang lebih mengejutkan dunia. Sepasang sepatu yang memadukan dua dunia berbeda, yakni kenyamanan sneaker dan glamor hak tinggi. Mereka sebut dengan Monday Heel Shoes. Penasaran kan? Kita simak VT berikut ini. Shine bright up all night, whenever slowing down. Sepatu ini dirilis sebagai bagian dari koleksi Fall 2025 dan seperti yang bisa ditebak, bukan sembarang sepatu. Harganya menyentuh angka 1.190 US dollar atau setara dengan 19 juta rupiah. Desainnya chunky, bold, dengan hak setinggi 8,5 cm yang menyatu langsung dengan bentuk sneaker bergaya atletik. Dibuat dari perpaduan kulit sapi dan polyester, sepatu ini hadir dalam nuansa hitam, putih, dan abu-abu. Kesan pertama yang muncul, eksperimental dan sedikit membingungkan. Tak butuh waktu lama, dunia maya langsung bereaksi. Di Twitter, Instagram, hingga forum-forum fashion, netizen beramai-ramai mengomentari desain ini. Sebagian menyebutnya tragis, sebagian lain menyindir, dan ini dari brand internasional, sebuah paduan yang sulit dimengerti. Untuk apa seseorang memakai sepatu lari dengan hak tinggi, kata netizen. Namun, bagi Balenciaga, kebingungan publik justru bagian dari narasi. Mereka bukan sekedar menjual produk, mereka menciptakan sebuah percakapan. Ini bukan kali pertama Balenciaga menciptakan kontroversi. Sebelumnya, mereka sempat meluncurkan rok yang disebut-sebut mirip handuk hotel dengan harga fantastis. Ada pula kampanye iklan yang dikecam karena menampilkan boneka beruang berpakaian bondage di dekat anak-anak. Sebuah tindakan yang memaksa brand untuk meminta maaf secara terbuka. Monday Heel Shoes bukan hanya sepatu, ia adalah provokasi visual. Di katalog resminya, model yang mengenakannya dipasang dengan kacamata ski dan pakaian minimalis. Seolah sepatu ini bukan untuk digunakan, melainkan untuk ditantang. Sebuah ironi tentang fungsi, kenyamanan, dan gaya yang disengaja. Balenciaga memang terkenal sebagai rumah mode yang gemar memicu kontroversi lewat desain yang nyeleneh. Tak jarang, kreativitas mereka membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Kali ini, mereka kembali jadi perbincangan setelah merilis sepatu yang memadukan antara sneaker dan high heel dalam satu desain yang ekstrim. Dalam deskripsi resminya, sneaker heels ini adalah bagian dari look 46 dan 48 dalam katalog koleksi Balenciaga Fall 2025. Warna putihnya sengaja diberi efek blush, lengkap dengan jahitan atas yang dibiarkan tampak jelas, serta bentuk hak tinggi yang melengkung mencolok. Semua elemen ini tampak dirancang bukan untuk fungsionalitas, melainkan untuk menantang persepsi publik. Harga yang mencapai 820 euro atau sekitar 16 juta rupiah tentu tak membuat kritik mereda. Banyak warganet langsung melontarkan komentar tajam, menganggap desainnya aneh dan harganya tak masuk akal. Salah satu pengguna media sosial bernama Julia Rawan menyebutnya dengan satu kata, tragis. Komentar lain dari akun bernama Brandy McDonald menambahkan nada sindiran. Dan ini dari brand internasional.
Rekam jejak Balenciaga memang tak pernah jauh dari sorotan. Di tahun-tahun sebelumnya, mereka pernah merilis produk-produk kontroversial seperti rok seharga 695 euro atau sekitar 13 juta rupiah yang disebut mirip handuk mandi, hingga sandal bergaya krok versi platform dan wedges yang sempat jadi bahan ejekan namun tetap laris. Terlepas dari kritik dan keheranan publik, satu hal tetap jelas, Balenciaga tetap setia pada identitas mereka sebagai brand yang gemar bereksperimen. Mereka bukan hanya bermain di ranah estetika, tapi juga membangun narasi melalui kontroversi. Sneaker heels ini mungkin tampak aneh, bahkan nggak masuk akal. Tapi bagi sebagian orang, justru disitulah letak kejeniusan mereka. Menabrak norma, menentang selera umum, dan membuat dunia tak henti-hentinya membicarakan mereka. Apakah ini langkah revolusioner dalam fashion? Atau sekedar gimmick mahal yang diciptakan demi viralitas? Jawabannya bergantung pada perspektif. Tapi satu hal yang pasti, Balenciaga tidak pernah bermain aman. Di antara pujian dan cercaan, mereka terus menciptakan sesuatu yang tak terpikirkan. Dan seperti biasa, mereka berhasil mencuri perhatian. Sesaat lagi Kintana masih akan kembali lagi dengan beragam informasi menarik. So, jangan kemana-mana, tetap di Before After. Sepatu hak tinggi atau high heels identik dengan fashion perempuan. Namun tahukah fashion people, ternyata high heels sendiri justru pertama kali dirancang untuk laki-laki. Ya, betul, laki-laki. Sekitar abad ke-10, di Persia kuno adalah yang menggunakan high heels sebagai salah satu kelengkapan mereka. Bukan untuk fashion, high heels justru dirancang untuk laki-laki pada masa itu sebagai keamanan dan kenyamanan prajurit, kavaleri, atau pasukan berkuda. Penggunaan sepatu bertumit dianggap bisa membuat kaki para prajurit menopang dengan baik saat berkuda. Dengan hak tinggi pada tumit, sepatu bisa memberi cengkraman yang lebih baik, sehingga para prajurit bisa tetap kokoh saat menembakkan panah dari atas kuda. Lantas bagaimana high heels ini berkembang dan populer di kalangan wanita? Langsung aja kita simak video berikut ini. Setelah populer di kalangan prajurit kavaleri Persia kuno, fungsi sepatu hak tinggi ini dengan cepat menyebar ke seluruh kekaisaran Persia dan wilayah sekitarnya. Pada masa itu, Persia adalah kekaisaran sangat luas yang kini meliputi wilayah Iran modern, Irak, Suriah, Asia Tengah, Pakistan, hingga wilayah Arab. Melansir dari BBC, pada akhir abad ke-16, Shah Abbas dari Persia memiliki kavaleri terbesar di dunia. Dia ingin menjalin hubungan dengan para penguasa di Eropa Barat untuk membantunya mengalahkan musuh besarnya, yakni Kekaisaran Ottoman. Hubungan itu membuat pengaruh Persia di Eropa Barat cukup kuat. Akhirnya, fashion orang Persia pun diadopsi oleh bangsa Eropa. Kemudian seiring jalur perdagangan yang meluas serta pertukaran budaya yang pesat, orang Eropa mengadopsi sepatu hak tinggi sebagai identitas kalangan atas, terutama bangsawan laki-laki. Dari sinilah kemudian sepatu bertumit atau hak tinggi disebut sebagai high heel atau low heel. Keduanya merujuk sebagai simbol keistimewaan dan kekayaan. Selama abad ke-17, sepatu hak tinggi menjadi terkenal di kalangan pengadilan Eropa, menjadi salah satu elemen penting dari fashion pria. Salah satu tokoh yang mendukung fashion high heel adalah Raja Louis ke-16 dari Prancis. Raja Louis XVI dikenal dengan sepatu yang rumit dan bertumit merah. Sepatu tersebut tidak hanya menambah tinggi badannya, tetapi juga menjadi simbol otoritas kerajaannya. Tren ini pun kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh kalangan bangsawan Eropa dan pria dari berbagai strata sosial, mulai mengenakan sepatu hak tinggi sebagai simbol status. Meski menyebar dengan cepat, tren sepatu hak tinggi perlahan memudar. Sekitar akhir abad ke-17, persepsi tentang sepatu hak mulai bergeser. Awalnya, orang Eropa pertama kali tertarik pada sepatu hak tinggi karena berkaitan dengan Persia dan memberi mereka kesan maskulin. Namun, perkembangan fashion wanita yang mengadopsi elemen pakaian pria menyebabkan penggunaannya segera menyebar ke wanita dan juga anak-anak.
Pada masa ini, fashion pria mengarah kepada hal yang praktis dan fungsional. Ini membuat sepatu hak tinggi dianggap terlalu berlebihan dan tidak praktis sebagai fashion. Akhirnya, laki-laki di Eropa mulai meninggalkan sepatu hak tinggi. Sejak saat itu, masyarakat kelas atas Eropa mulai mengikuti mode sepatu unisex hingga akhir abad ke-17. Kalangan pria mulai memiliki hak yang lebih persegi, lebih kuat, lebih rendah, dan bertumpuk. Sedangkan hak sepatu wanita menjadi lebih ramping. Di sisi lain, fashion perempuan juga mulai berkembang pesat. Salah satunya mulai melirik sepatu hak tinggi sebagai fashion yang bisa meninggikan status perempuan. Pada abad ke-18, akhirnya tren fashion sepatu hak tinggi untuk perempuan dimulai. Dialah Marie Antoinette, ratu Prancis influencer yang mempopulerkan sepatu hak tinggi untuk wanita. Dia mengasosiasikan sepatu hak tinggi dengan keanggunan, kelas, dan feminitas. Sepatu hak tinggi pun kemudian menjadi aksesoris penting dalam lemari pakaian wanita, hingga tren itu terus berlanjut hingga saat ini. Sampai abad ke-19 dan ke-20, hubungan antara hak tinggi dan feminitas semakin mengakar kuat. Sepatu hak tinggi kini menjadi bagian dari fashion wanita, melambangkan glamor dan keanggunan. Seiring waktu, persepsi sepatu hak tinggi juga meluas. Banyak wanita yang memilih memakai sepatu hak tinggi karena alasan percaya diri, rasa percaya diri, dan ekspresi pribadi. Ini sekaligus membuktikan bahwa tren fashion dinamis dan selalu berkembang seiring adanya pergeseran budaya serta perubahan persepsi tentang gender, kekuasaan, dan identitas. Nah, dari keglamoran high heel sendiri menyimpan banyak bahaya bagi kesehatan. Nah, sesaat lagi Kintana bakal kembali lagi dengan informasi tips buat kamu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di Before After. Ternyata di balik kemewahan dan keanggunannya, penggunaan high heels juga menyimpan bahaya bagi kesehatan yang tidak boleh disepelekan. Seperti istilah beauty is pain, begitu katanya. Sepatu cantik berhak tinggi bisa membuat kaki terlihat lebih langsing dan jenjang sehingga akan menyempurnakan penampilan. Mungkin karena alasan inilah banyak wanita yang rela memakai sepatu hak tinggi alias high heels berjam-jam lamanya. Selain nyeri dan pegal-pegal, ternyata ada banyak bahaya high heels lainnya yang tanpa disadari mengintai berbagai anggota tubuh. Kira-kira apa saja? Berikut penjelasannya. Tak sedikit orang yang mengeluh nyeri dan pegal setelah berjam-jam pakai sepatu berhak tinggi. Meski cuma itu yang biasanya dirasakan, ternyata efek high heel dari sekedar pegal-pegal. 1 dari 10 wanita yang menggunakan sepatu hak tinggi setidaknya 3 hari dalam seminggu, dan 1/3 dari mereka melaporkan pernah terjatuh saat menggunakan sepatu tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa sepatu hak tinggi merupakan salah satu faktor terbesar yang menyebabkan masalah pada kaki wanita. Bahkan 1/3 dari jumlah wanita tersebut mengalami masalah permanen yang berkepanjangan. Berikut ini beberapa hal yang menunjukkan bagaimana bahaya high heel bisa mempengaruhi sejumlah tubuh, juga menyebabkan wanita tidak ingin berdiri terlalu lama. Dalam keadaan normal, kaki akan bertindak sebagai pegas yang berfungsi untuk meredam shock akibat beban berat dan menjadi bantalan tulang. Akibat pemakaian sepatu hak tinggi ini, seluruh berat badan akan berpindah ke depan, bertumbuh hanya pada tulang jemari kaki yang kecil dan ringkih. Semakin tinggi hak sepatu kamu, semakin besar pula efeknya. Sebuah studi menunjukkan bahwa hak sepatu stiletto yang berbentuk tipis dan runcing di bagian bawahnya, tinggi 10 cm, dapat menambahkan tekanan pada kaki bagian depan hingga 30%. Tak hanya itu, langkah maju jadi tak seimbang karena high heel memaksa kaki berjalan dalam langkah pendek, bukan dengan langkah kaki alami. Teknik berjalan yang disebut staccato ini, jika dipertahankan dalam jangka panjang, akan merusak tulang dan saraf kaki. Sepatu hak tinggi akan memaksa pergelangan kaki condong ke depan, yang bisa membatasi aliran darah pada tungkai bawah. Orang yang menggunakan sepatu hak tinggi dalam jangka waktu cukup lama beresiko mengalami varises. Sepatu hak tinggi juga menyebabkan otot tendon Achilles jadi kaku. Kondisi ini menyebabkan kaki sulit berjalan.
Selain itu, penggunaan sepatu hak tinggi dalam jangka panjang dapat menimbulkan ketegangan urat pergelangan kaki dan betis kronis, bahkan bisa memperpendek urat betis. Nah, jika dibiarkan, kamu akan merasakan sakit setiap berjalan, meski tak sedang pakai high heel sekalipun. Untuk menjaga agar tidak jatuh ketika menggunakan sepatu hak tinggi, secara otomatis kamu akan berdiri tegap, membusukkan dada, dan memposisikan pinggang maju ke depan. Postur tubuh seperti ini memang akan memberikan tampilan yang proporsional. Namun, tampilan ini akan membuat otot-otot pinggul semakin terdorong ke arah luar sehingga dapat menjadi nyeri pinggul. Untuk menghindari masalah yang dapat muncul di kemudian hari karena kesalahan memakai sepatu hak tinggi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Di antaranya yaitu 1. Pilihlah tinggi sepatu high heel yang sesuai. Yang kedua, pastikan ukuran sepatu kamu tepat. Dan yang ketiga, jangan pakai high heel seharian. Ingat ya, kaki kamu juga perlu istirahat. Jika kita memakai sepatu hak tinggi seharian penuh, gunakanlah sepatu hak datar atau sandal santai di hari berikutnya. Atau simpanlah sepatu hak tinggi kamu dan jangan jalan-jalan dulu selama beberapa jam. Jadi di balik pesona dan siluet menawan yang ditawarkan sepatu hak tinggi, tersembunyi resiko yang gak bisa diabaikan. Fashion memang soal ekspresi diri, tapi kesehatan tetap harus jadi prioritas. Karena tubuh kita, terutama kaki, bukan hanya menopang gaya, tapi juga penopang hidup. Memakai high heels bukan berarti salah, tapi bijaklah dalam memilih, mengenakan, dan memberi waktu istirahat untuk kaki kita. Jangan sampai demi tampil stylish sesaat, kita justru harus menanggung rasa sakit jangka panjang. Tetap cantik dan tetap sehat. Dan ingat, kamu gak harus berdiri di atas 10 cm untuk terlihat tinggi. Cukup percaya diri di atas kakimu sendiri. Sampai jumpa di segmen berikutnya dengan informasi menarik seputar gaya dan kesehatan yang berpijak pada kenyataan. Dan Kintana juga mau ngingetin buat fashion people di rumah untuk selalu nonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, bye-bye.